Beli kecap malam-malam buat ketoprak. Yang lebih cakep jawab salamnya yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ja'alnahu fi qararin makin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam, diberikan nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat kita bisa menghadiri pengajian ini. Karena salah satu saja nikmatnya dikurangi oleh Allah. Umpamanya dikurangi nikmat imannya, naudzubillah min dzalik. Walaupun badannya sehat, badannya kuat, Islamnya ada, tapi males. Bisa nggak dengar pengajian? Tidak. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga diberikan nikmat sehat wal afiat. Karena banyak orang yang dia memiliki iman kuat tapi badannya tidak sehat, juga tidak bisa datang ke tempat pengajian. Tapi alhamdulillah kalau semua kita dengan iradat Allah, dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di tempat pengajian ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang bab wudu. Namun di sini adalah menjelaskan tentang bahwasanya kalau kita sholat tanpa berwudu, maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Irsyadul Ibad, la yaqbalullahu salatan ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Tidak akan diterima. Jadi kalau misalkan sholat tidak diterima, mau nggak? Nah, tidak ya. Tentunya kita pengennya diterima. Tidak akan diterima sholat seseorang di antara kamu apabila berhadas, sehingga dia itu berwudu. Jadi kalau punya hadas, nggak wudu, belum wudu, sholat langsung aja sholat, itu sholatnya tidak diterima. Walaupun bacaannya bagus, walaupun khusyuk, tapi tidak diterima. Kalau tidak wudu, umpamanya saya malas wudu gitu ya. Ada nggak kayak gitu? Ada? Mana orangnya?
nggak boleh ya. Jadi harus wudu. Kalau sholat itu harus wudu. Umpamanya dari rumah ya, di rumah malas wudu ke masjid, padahal udah kentut gitu ya. Atau dengan apa? Pembatalan wudu. Dia batal wudunya, maka dia harus wudu dulu baru sholat. Jangan main sholat aja kan. Ibaratnya kalau kita semua sholat tanpa wudu, ibaratnya kita kalau misalkan masuk ke rumah tanpa bersuci, kotor ya. Jadi badan kita semua kotor kalau tidak wudu. Dan di dalam berwudu ini memiliki banyak rukunnya. Rukun wudu ada berapa? Ada yang tahu? Ada 6. Rukun wudu ada 6. Kalau sunnahnya banyak, kalau rukunnya ada 6. Yang di dalam firman Allah Subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq masahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah itu ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang wajib dibasuh itu yang pertama adalah famsahu wujuhakum, muka kamu. Jadi muka kita harus dibasuh. Ini perhatian ini penting ini. Karena sholat kita tanpa wudu, maka sholat kita tidak sah, bahkan tidak diterima. Jadi muka kita harus dibasuh. Dan yang paling pertama adalah basuhan pertama, karena basuhan kedua adalah sunnah. Jadi basuhan pertama itu harus benar-benar sempurna mukanya. Muka itu apa aja sih muka itu? Ada mata, ada hidung, ada apa lagi? Bibir ya, mulut ya. Ada juga apa? Jidat. Semuanya itu berarti sekitar muka harus dibasuh. Jangan sampai pipinya nggak kebasuh. Pipi kanan aja yang dibasuh, pipi kiri enggak. Saking malesnya. Itu berarti wudunya juga kurang abdul, kurang sah ya. Jadi harus dibasuh semua mukanya. Dan bagaimana kalau pakai masker? Buka maskernya ya. Jadi dibuka dulu maskernya kalau pakai masker. Jadi harus dibasuh tuh mukanya. Nah, itu ya. Jadi yang pertama adalah membasuh muka. Kemudian yang kedua adalah membasuh kedua tangan ya, ilal marafiqain. Jadi tangan kita juga harus dibasuh sampai mana? Apakah sampai pergelangan ataukah sampai siku? Ya sampai siku. Jadi ini kalau misalkan bajunya panjang itu jangan malas untuk membuka bajunya ya. Jadi harus di ke atasin gitu ya. Mungkin kalian tahu semua ya, kalau tangan itu harus sampai sini ya. Jadi bajunya atau lengannya ini harus apa? Baju lengannya harus digulung dulu ya sampai siku ya, Jadi jangan sampai setengah doang. Nah itu enggak sah, hati-hati ya. Ini yang penting dalam berwudu. Jadi kedua tangan harus dibasuh sampai siku. Kira-kira wudunya seperti itu apa tidak? Ya, mudah-mudahan semuanya ya. Jadi kalau wudu itu harus dibasuh sampai siku. Jadi kalau misalkan kurang dari siku, maka wudunya dianggap tidak sah dan harus diulang lagi. Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Alhamdulillah ya. Jadi hati-hati dalam berwudu. Jadi yang kedua adalah membasuh kedua tangan sampai siku, bukan sampai pergelangan ya. Saya mah dingin, ya emang dingin. Kalau subuh gitu ya. Saya mah malas banget ini, baju saya susah ditekuk. Nah, nggak ada alasan, nggak ada. Pokoknya harus ditekuk ya. Saya mah lagi malas nih. Nah, nggak boleh malas. Harus ditekuk sampai siku ya. Jadi nggak boleh setengah, nggak boleh. Nah itu ya. Jadi lengan kita, tangan kita harus dibasuh sampai siku. Jadi kedua siku harus dibasuh ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga apa? Membasuh kepala. Nah di dalam membasuh kepala ini para ulama menafsirkan
boleh kepala sebagian kepala, jadi nggak usah semuanya. Semuanya juga boleh ya. Yang namanya belum mandi gitu, kesempatan ada air gitu ya. Ya, yang dibasuh semua ya, nggak apa-apa ya. Tapi ulama yang pertama yaitu bahwasanya sebagian kepala itu boleh sampai jidat saja ya. Jadi nggak harus ke belakang. Nah, tapi kalau ke belakang juga bagus ya. Tapi bukan kayak mandi. Kalau mandi kan beda lagi. Kalau mandi semuanya segayung nih. Kalau wudu itu baginda Nabi Muhammad SAW itu cukup dengan satu gayung untuk wudu. Kalau kita kira-kira cukup satu gayung nggak? Untuk ember juga cukup kayaknya bu. Itu kalau main paling ada keran tuh. Itu main apa? Main full aja itu keran itu. Nggak boleh itu ya. Jadi kerannya itu jangan terlalu full. Biar apa? Biar yang lain kebagi bagian. Biar nggak mubazir. Nah ini dalam berwudu. Jadi hemat di dalam menggunakan air. Nah, jadi kalau mencontoh bagi Nabi Muhammad SAW itu cukup satu gayung untuk berwudu ya. Jadi jangan boros air. Itu tangan ya. Kemudian kepala. Kemudian setelah kepala apa? Setelah kepala yaitu membasuh kedua kaki ya. Jadi kaki kita harus dibasuh. Sampai mana kaki? Apakah sampai lutut? Tidak ya. Kalau kaki itu nggak usah sampai lutut ini. Tadi buka semua ya. Bahaya ya. Nah itu ya. Apalagi akhwat perempuan ya. Itu jangan main buka aja kalau wudu ya. Ya apalagi kalau tempat wudunya itu agak terbuka gitu ya. Sensitif banget tuh ya. Ya kesempatan bagi ini siapa si anu buaya ya. Buaya darat gitu ya. Kesempatan gitu ya. Itu kalau sampai sikut ya. Jadi cukup sampai apa? Sampai mata kaki, bukan mata kepala, bukan mata kaki ya. Ya, cukup sampai mata kaki. Itu juga harus dibasuh, jangan disiram doang. Ini kebanyakan disiram doang ya. Oh disiram sebentar, habis itu langsung padahal nggak kena semua. Dibasuh itu supaya apa? Kena semua gitu. Masuk air semua. Nggak cuma hanya disiram. Kalau disiram atasnya doang yang kena, bawahnya tidak kena. Jadi harus dibasuh. Nah itu kaki ya. Jadi membasuh kedua kaki. Kemudian yang terakhir adalah berturut-turut. Nah, berturut-turut itu apa? Berturut-turut itu artinya dari mulai niat, kemudian membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh kepala dan membasuh kedua kaki. Nah, berturut-turut itu. Jadi jangan kaki duluan dibasuh, baru muka. Salah itu. Ya, ada nggak kayak gitu? Kaki duluan ya. Acak-acakan itu jadinya. Jadi harus berturut-turut. Jadi intinya yang dibasuh itu yang wajib adalah ada 4 ya. Tapi kalau sunnahnya banyak ya, Ada membasuh kuping, ada memasukkan air ke hidung ya, mengeluarkan air dari hidung. Nah itu sunnah ya. Nah, kemudian apalagi? Ya ada lagi ya menyela-nyela jari, itu semua disunahkan ya. Nah, kalau misalkan lagi puasa ya nggak usah kumur-kumur, nggak apa-apa ya, karena itu hukumnya sunnah. Nah itu masalah wudu. Jadi jangan sampai wudu kita tidak diterima gara-gara apa? Gara-gara tidak sempurna di dalam berwudunya. Jangan sampai sholat kita tidak diterima karena apa? Karena wudunya tidak beres. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Mas'ud, amara bi abdin min ibadillah, memerintahkan dengan seorang hamba dari hamba Allah taala, yadribu fi qabrihi. Jadi dipukul di dalam kuburnya itu mi'atu jaldah, yaitu sebanyak 100 kali cambuk ya. Jadi diperintahkan tuh dari kepada hamba Allah dicambuk sampai 100 kali. Falam yazal yas'alu wa yad'u. Dia senantiasa meminta, kemudian berdoa kepada Allah hatta syarat, sehingga menjadi jildatan wahidah, yang 100 jildan, 100 cambuk menjadi satu cambukan. Famtala qabrahu, maka penuhlah kubrahu, yaitu kuburannya itu alaihi naron, ada api. Jadi
kuburannya itu penuh dengan api yang menyala ya. Falam martafa'anhu qala, setelah apinya meninggi, aku qala alamu jurud jadati min ya. Beritahu aku jadatu min, artinya kenapa sih jadi begitu gitu? Kenapa bisa kuburan itu menyala api? Kenapa? Apa sebabnya gitu? Sampai begitu, sampai dijilid sampai 100 kali. Kemudian saya pernah udah berdoa gitu ya, sehingga menjadi satu jilidan. Kemudian api menyala dalam kubur. Kenapa itu terjadi? Qala innaka sholaita bi ghayri tahurin, karena kamu sholat tidak berwudu, tanpa wudu, tanpa bersuci. Wa mararta bil magdumin, dan kamu melewati bimazlumin falan tansuhu, kamu melewati dengan orang yang dizalimi, kamu tidak tolong. Itu sebabnya itu.